Timnas Indonesia kini akan melawan kemustahilan di fase kedua Piala Dunia. Satu grup bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Satu persatu dan perlahan, tapi pasti semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Hanya juara grup dan runner yang akan lolos ke fase ketiga Piala Dunia zona Asia. Dan lebih gila lagi akan bertemu Raja Asia, langganan Piala Dunia. Sebut saja Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi. Melihat situasi di grup ini, kita sepakat optimis, insya Allah rasanya untuk lolos akan lebih terbuka. Dua tim yang sering dilawan Indonesia seperti Vietnam dan Filipina lebih terbuka untuk meraih poin. Rasanya tidak sebrutal dan segila ini kita bertemu menantikan Indonesia bertanding di Asia bertemu lawan yang mempunyai kekuatan dan pengalaman di kancah internasional. Seperti Irak, gaya bermain negara Timur Tengah ini sudah tidak dilakukan lagi dalam possession penguasaan bola dari kaki ke kaki. Lantas bagaimanakah rencana awal Sintayong? Para staf di Timnas Indonesia mempersiapkan untuk pertandingan pertama melawan Timnas Irak yang akan dilaksanakan di kandangnya Irak, yaitu Basra International Stadium yang berkapasitas 65.000 penonton. Stadion ini sangat angker bagi para tim tamu yang bermain di sini. Akan tetapi satu kata yaitu mental akan yang menjawab gemuruh seisi stadion ini. Nah, kita sedikit flashback sedikit saat Timnas Indonesia senior lolos ke Piala Asia yang berhasil mengalahkan tuan rumah Kuwait. Kalian semua pasti ingat betapa terbentuknya mental para pemain. Berbicara dari para pemain, untuk market value dari pemain Timnas Irak yaitu 218 miliar. Angka ini tidak terlalu jauh dari market value Timnas Indonesia senilai 151 miliar. Pemain termahal Irak dipegang oleh Kevin Yacob, atau masih kalah dari Sandy Walsh. Sandy Walsh menjadi pemain termahal yang dimiliki Indonesia. Saat Sintayong pertama kali diperkenalkan sebagai pelatih Indonesia, kita semua bahkan tidak menyadari apa yang dilakukan Sintayong memang dibuat semakin mencintai timnas. Dia tidak tanggung-tanggung memperkenalkan juru taktik analis untuk mengetahui kekuatan lawan. Tim analis, sebut saja Kim namanya, itu sempat bekerjasama dengan Sintayong di Timnas Korea Selatan pada Piala Dunia 2018. Sintayong mempunyai satu orang kepercayaan yang ditugaskan sebagai analis atau bisa dibilang mata-mata. Sosok yang dimaksud adalah Kim Jong Jin. Dia adalah orang kepercayaan Sintayong sejak lama, bahkan sejak saat menukangi Timnas Korea Selatan. Sintayong tetap mengajak Kim Jong Jin untuk menjadi bagian staf kepelatihannya. Tugasnya tetap sama, yakni sebagai tim analis alias mata-mata. Dia selalu dikirim untuk memantau pertandingan calon lawan Indonesia. Terbaru, Kim Jong Jin terpantau sedang memata-matai kekuatan Irak, tim yang akan menjadi lawan Indonesia di putaran kedua. Kim Jong Jin beserta tim analis lainnya berada di Stadion Amman ketika Irak berhadapan dengan Yordania. Pertandingan itu berakhir imbang 2-2 di waktu normal dan dilanjutkan ke babak adu penalti. Pada akhirnya Irak berhasil memenangkan laga dengan skor 5-3 di adu penalti. Sintayong juga menyadari bahwa laga kontra Irak pada putaran kedua Piala Dunia zona Asia akan berjalan sangat sulit. Berkaca dari ranking, Irak jauh lebih baik dibanding Indonesia, hingga Irak kini menempati posisi ke-69. Sementara Timnas Indonesia berada di peringkat 145 dunia. Berdasarkan rencana Timnas Indonesia yang bertandang ke markas Irak, Sintayong juga sudah mempersiapkan para pemain terbaik, yaitu kombinasi pemain keturunan. Sedangkan pelatih tim nasional Irak, Jesus Casas, tak gentar dengan kemenangan besar Indonesia. Dia merasa yakin Irak bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk diketahui, Piala Dunia kali ini berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nantinya ajang paling bergengsi itu akan diikuti 46 negara.
Sebelum tampil di putaran final, semua negara harus tampil di babak kualifikasi termasuk Indonesia. Skuad Garuda pun telah melewati putaran pertama kualifikasi Piala Asia usai menyingkirkan Brunei Darussalam dengan agregat 12-0. Indonesia pun lolos ke putaran kedua dan akan berhadapan dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Nantinya sebanyak 2 tim teratas dan masing-masing grup secara otomatis lolos ke putaran ketiga. Kami memiliki pertandingan yang sangat penting di kualifikasi dan kami akan memastikan bahwa kami mencapai hasil positif untuk mencapai tujuan kami lolos ke Piala Dunia, ungkap pelatih Irak Jesus Casas, seperti dikutip dari Instagram resmi Federasi Sepak Bola Irak. Jesus Casas menjelaskan Irak memiliki modal bagus untuk tampil di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Dia menilai tampil membuatnya bisa mengetahui gaya permainan Irak untuk di laga-laga selanjutnya. Sebelumnya, Jesus Casas sempat meremehkan Indonesia. Dia tidak menganggap pasukan Garuda sebagai pesaing di grup D. Sementara Irak akan bertemu dengan Indonesia pada laga pertama grup F putaran kedua pada 16 November. Tentunya laga nanti akan menarik, mengingat kemenangan akan menjadi target utama untuk bisa menjaga asa lolos ke babak selanjutnya.